Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurfazila. Saya dari Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi. Di sini saya ada 6 pertanyaan yang akan saya bacakan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan pendidikan agama Islam? Yang kedua, mengapa kita perlu mempelajari ilmu agama Islam? Yang ketiga, ada 3 konsep menjadi manusia yang beragama dengan baik, yaitu dengan menjalankan iman, Islam, dan ihsan. Jelaskan. Yang keempat, mengapa ihsan itu penting dalam kehidupan sehari-hari? Jelaskan dan berikan contoh konsepnya. Yang kelima, kita harus memahami diri kita sebagai manusia agar kita bisa menjadi manusia yang bisa memanusiakan diri sendiri dan bisa memanusiakan orang lain. Jelaskan siapa manusia itu. Dan yang terakhir, ada satu karakter yang harus dimiliki manusia agar dia itu menjadi manusia yang tidak berlebih-lebihan atau sampai kekurangan, yaitu karakter moderat atau tawasud. Jelaskan karakter tawasud secara detail. Selanjutnya saya akan menjawab 6 pertanyaan tersebut secara detail. Selamat menonton. Oke, yang pertama di sini ada apa yang dimaksud dengan pendidikan agama Islam. Jadi, pendidikan agama Islam merupakan upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, mengimani, bertakwa, berakhlak mulia, mengamalkan ajaran agama Islam dari sumber utamanya, yaitu kitab suci Al-Quran dan hadis, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran latihan, serta penggunaan pengalaman. Nilai-nilai Islam yang demikian itulah yang ditumbuhkan dalam diri pribadi manusia melalui proses transformasi ke pendidikan. Yang selanjutnya ada 4 konsep mengapa kita perlu mempelajari ilmu agama Islam. Yang pertama, menuntut ilmu itu wajib. Dengan mempelajari ilmu agama, kita akan tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang halal dan haram, mana yang baik dan mana yang buruk, bagaimana cara ibadah, dan sebagainya. Yang kedua, agar jadi orang baik dan dapat kebaikan. Ilmu adalah penuntun jalan menjadi orang baik. Rasulullah SAW menyatakan, paham ilmu agama merupakan jalan menjadi orang baik dan mendapatkan kebaikan dalam dirinya. Yang ketiga, agar ibadah diterima. Salah satu syarat diterimanya ibadah oleh Allah adalah mengetahui ilmunya, yaitu syarat, rukun, dan teknik ibadah tersebut sehingga sesuai dengan sunnah Rasul. Dan yang terakhir, agar tahu jalan hidup. Ilmu itu cahaya, penerang jalan. Sumber ilmu adalah Al-Quran dan kitab suci ini adalah cahaya. Ada 3 konsep menjadi manusia yang beragama dengan baik, yaitu dengan menjalankan iman, Islam, dan ihsan. Yang pertama, iman. Iman adalah percaya dengan cara membenarkan sesuatu dalam hati, kemudian diucapkan oleh lisan, dan dikerjakan dengan amal perbuatan. Iman tersebut meliputi 6 perkara yang disebut dengan rukun iman. Di antaranya ada percaya kepada Allah, malaikat, hari akhir, kitab, nabi, dan rasul, dan takdir yang baik maupun buruk. Adapun pengertian Islam yang berarti ketundukan, kepasrahan, menerima, tidak menolak, tidak membantah, dan tidak membangkang. Artinya penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah SWT. 5 poin penting yang membentuk kerangka Islam atau biasa disebut dengan rukun Islam adalah bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Rasul-Nya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan mengerjakan haji bila mampu. Sedangkan pengertian ihsan adalah berbakti dan mengabdikan diri kepada Allah SWT dengan dilandasi dengan kesadaran dan keikhlasan. Berbakti kepada Allah tersebut dapat berupa berbuat sesuatu yang bermanfaat baik untuk diri sendiri maupun sesama manusia. Selanjutnya, mengapa ihsan itu penting dalam kehidupan sehari-hari? Jelaskan dan berikan contoh konsepnya. Seluruh umat muslim wajib mengetahui perilaku ihsan sebagai pengalaman syariat
serta memahami batasan-batasan dalam hidup agar sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sikap demikian dapat mengantarkan manusia mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Ihsan dibuktikan dalam wujud amal perbuatan yang dilakukan seluruh anggota tubuh. Ihsan adalah akhlak, hasil dari ibadah serta muamalah. Seseorang muslim hendaknya mencapai tingkat ihsan apabila ia telah mengerjakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Nah, yang selanjutnya ini ada contoh konsep menjalankan perilaku ihsan. Yang pertama, hubungan manusia dengan Allah. Kita sebagai manusia, sebagai makhluk Allah, jangan pernah berpikiran negatif atau suudzon kepada Allah. Kita harus berpikiran positif kepada Allah, seperti itu. Yang kedua, itu ada hubungan manusia dengan manusia. Kita sesama makhluk hidup pasti membutuhkan bantuan orang lain. Sebagai manusia pasti membutuhkan bantuan orang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri. Contohnya itu dengan saling tolong menolong, saling senyum. Jika kita berpapasan dengan orang yang kita kenal, ada baiknya kita senyum, kita sapa. Dengan cara begitu akan memberikan aura yang positif di dalam diri kita. Selanjutnya, jangan membeda-bedakan agama kita dengan agama orang lain, dan jangan menjelek-jelekan agama orang lain gitu. Yang ketiga, hubungan manusia dengan lingkungan. Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, jangan membuat polusi. Polusi bisa aja polusi udara, polusi air. Jangan membuat polusi. Dan kita harus menanam pohon agar bumi yang kita tinggali, yang kita tempati ini terus asri dan tidak banyak polusinya. Seperti itu. Di sini soal nomor 5, kita harus memahami diri kita sebagai manusia agar kita bisa menjadi manusia yang bisa memanusiakan diri kita dan memanusiakan orang lain. Memanusiakan manusia merupakan upaya untuk membuat manusia menjadi berbudaya atau berakal budi. Sesama manusia harus saling menghargai, menghormati, dan tidak mengadili. Tidak ada tindakan yang merendahkan, meremehkan, mencibir, atau hal lain yang membuat sakit hati, dan sebagainya. Konsep memanusiakan manusia berpegang kepada nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan nilai persaudaraan. Hak atas pelayanan kesejahteraan, berpendapat, dan beraktivitas menjadi salah satu cara memanusiakan manusia. Kita sebagai manusia tidak boleh memandang bangsa, agama, daerah, suku, warna kulit, dan sejenisnya. Seorang yang memanusiakan manusia akan berusaha membantu siapapun dan tidak memandang siapa orang itu. Soal yang terakhir ini ada satu karakter yang harus dimiliki manusia agar dia itu menjadi manusia yang tidak berlebihan atau sampai kekurangan, yaitu karakter moderat atau tawasud. Jelaskan karakter tawasud secara detail. Yang pertama, saya akan menjelaskan karakter moderat. Secara umum, sikap moderat dalam konteks kearifan lokal dapat dimaknai sebagai gagasan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Sesuatu yang tidak bisa ditawar lagi. Bentuk masjid kita tidak harus seperti masjid-masjid di daerah Indonesia menjadi khazanah yang kaya dari budaya masyarakat Indonesia. Selanjutnya ada tawasud. Tawasud ini berasal dari bahasa Arab yang berasal dari kata wasata, artinya tengah-tengah atau pertengahan. Secara bahasa, tawasud itu berarti sesuatu yang ada di tengah.
Adapun pengertian menurut terminologi tawasud ialah sikap mengambil jalan tengah dan menghindari dua sisi ekstrim. Dalam hal ini, pengertian tawasud yaitu nilai-nilai Islam yang dibangun atas dasar pola pikir dan tindak tengah-tengah dalam memahami agama, tidak ekstrim kanan juga, tidak ekstrim kiri juga. Jadi ya tengah-tengah lah, balance antara kanan dan kiri gitu. Tidak berlebihan dan juga tidak kekurangan. Tawasud ini juga bisa didefinisikan sebagai sikap moderat yang berpijak pada prinsip keadilan dan berperilaku adil serta lurus dalam mewujudkan keseimbangan serta berusaha menghindari segala bentuk tatharuf atau ekstrim, keras atau radikal. Selanjutnya di sini ada indikator nilai tawasud. Yang pertama, mampu memahami modal sosial kultural masyarakat Indonesia secara komprehensif. Yang kedua, mampu memahami landasan atau dalil tawasud yang sudah dipraktikkan oleh ulama atau pemuka agama dalam sejarah peradaban Islam di Indonesia. Yang ketiga, mampu menjelaskan konsep tawasud yang sesuai dengan ajaran agama Islam baik dalam pola fikir maupun praktek keagamaan. Selanjutnya, meyakini bahwa Islam adalah agama yang terbaik, mampu memaksimalkan peran sebagai hamba Allah dan makhluk, menghargai perbedaan dalam keberagaman dan sosial, memiliki sikap ringan tangan atau saling membantu seperti itu. Yang selanjutnya ini ada tujuan nilai tawasud. Yang pertama, untuk melihat pemahaman mahasiswa terhadap kondisi keberagaman sosial kultural masyarakat Indonesia. Yang kedua, agar mahasiswa mengerti akar teologis praktek tawasud yang dipraktekkan oleh ulama atau pemuka agama dalam sejarah Indonesia. Yang ketiga, untuk melihat pola pikir dan praktek keagamaan mahasiswa yang sesuai dengan konsep tawasud. Dan yang terakhir, untuk melihat pemahaman mahasiswa terhadap detail penjabaran konsep tawasud. Dan yang terakhir ini ada 4 konsep tawasud. Yang pertama, pemahaman terhadap keberagaman dan akan membuat mahasiswa terbuka dan menerima perbedaan. Yang kedua, pemahaman akar teknologis yang benar sangat penting untuk menghasilkan praktek yang sesuai. Yang ketiga, kemampuan menjelaskan dan mempraktekkan konsep tawasud menunjukkan pemahaman mahasiswa untuk yang utuh tentang konsep tawasud. Dan yang terakhir, pemahaman mendetail tentang penjabaran konsep tawasud dapat memastikan praktek tawasud yang komprehensif. Sekian 6 soal dan jawaban yang bisa saya sampaikan atau saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.